Perkenalkan, nama saya Marsyanda Mutiara Nabila dengan NIM 2225327. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemilihan proyek. Yang pertama, ketika kita melihat sebuah proyek, yang ada di pikiran kita yaitu jadwal dan juga biaya proyek tersebut. Namun sebenarnya jadwal dan biaya bukanlah titik awal dari perencanaan proyek. Keduanya justru merupakan hasil akhir dari serangkaian proses perencanaan yang sistematis yang dimulai jauh sebelum proyek dijalankan. Untuk memahami bagaimana dan biaya proyek tersebut, kita bisa menelusuri secara mundur dari cost baseline hingga kembali ke dokumen yang paling awal, yaitu project charter. Pada cost baseline, akhir perencanaan, kita memiliki cost baseline, yaitu total biaya proyek yang telah disetujui dan menjadi acuan pengendalian biaya dan juga selama proyek berlangsung. Cost baseline dihitung berdasarkan estimasi biaya setiap aktivitas proyek, termasuk tenaga kerja dan juga material, juga peralatan. Namun, untuk menghitung biaya aktivitas, kita harus terlebih dahulu mengetahui kapan aktivitas tersebut dilakukan dan berapa lama terjadinya atau durasinya. Disinilah muncul schedule baseline, yaitu jadwal resmi proyek yang menggambarkan urutan aktivitas secara waktu pelaksanaannya. Lalu, ada durasi aktivitas biasanya ditentukan menggunakan metode estimasi seperti 3-point estimate atau PERT yang mempertimbangkan 3 kemungkinan durasi, yaitu optimis, paling mungkin, dan juga pesimis. Namun, sebelum menentukan durasi, kita harus memahami terlebih dahulu hubungan antar aktivitas proyek tersebut. Proses ini disebut activity sequencing, di mana setiap aktivitas dihubungkan menggunakan dependensi seperti finish to start atau start to start. Semua aktivitas proyek kemudian disusun dalam activity list, yaitu daftar pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverables proyek tersebut. Dan juga activity list berdasarkan dari work breakdown structure atau WBS, yaitu metode untuk memecah proyek besar menjadi bagian pekerjaan yang lebih kecil dan dapat dikelola. Lanjut, WBS disusun berdasarkan scope statement yang menjelaskan apa saja deliverables proyek, batasan proyek, serta asumsi yang digunakan selama proyek berlangsung. Selanjutnya, pada akhirnya seluruh proses ini berawal dari project charter, yaitu dokumen yang secara resmi memulai proyek dan memberikan otoritas kepada project manager untuk menjalankan proyek. Lalu dapat disimpulkan bahwa visual diagram yang bisa kita pahami lebih mudah, yaitu yang pertama project charter, scope statement, work breakdown structure, activity list, activity sequencing, dan juga duration estimates, lalu schedule baseline, yang terakhir cost baseline. Diagram ini menunjukkan bahwa schedule dan juga cost sebenarnya merupakan hasil dari proses perencanaan yang dimulai dari proses charter. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jadwal dan juga biaya proyek sebenarnya bukanlah titik awal dari perencanaan, namun hasil dari proses perencanaan yang terstruktur. Dimulai dari project charter yang mendefinisikan tujuan proyek, kemudian diterjemahkan menjadi scope, diuraikan dalam WBS, dan juga dikembangkan menjadi aktivitas proyek, hingga akhirnya menghasilkan schedule, baseline, dan cost line. Dengan memahami hubungan ini, seorang project manager dapat memastikan bahwa setiap keputusan dan proyek memiliki dasar perencanaan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.